Halo rekan-rekan mahasiswa semuanya, apa kabar? Bersua kembali dengan saya, masih dengan video-video pembelajaran yang terkait dengan mata kuliah dalam perkuliahan Anda. Dan pada kesempatan kali ini, kembali saya akan memberikan pembelajaran mengenai perkuliahan, terutama pada mata kuliah praktikum manajemen keuangan, di mana di dalam pembelajaran ini, kasus yang akan kita paparkan adalah perusahaan tas wanita eksklusif Fancy Lova yang diambil dari buku Praktikum Manajemen Keuangan terbitan UPP STIM YKBN, ya. Dan pada waktu ini kita sudah sampai pada pokok bahasan yang ke-10, di mana dalam pokok bahasan yang ke-10 ini kita mempunyai materi membahas tentang analisis kelayakan usaha. Ya. Oke. Sebelum kita masuk, seperti biasa, saya akan mendemonstrasikan cara menyelesaikan kasus-kasus di dalam pokok bahasan yang ke-10. Ada baiknya kita tengok dulu sebentar atau refreshment ya, materi yang terkait dengan analisis kelayakan usaha ini. Salah satu materi yang perlu Anda cermati ya, yang cukup erat hubungannya adalah mengenai penganggaran modal atau disebut juga dengan capital budgeting, di mana penganggaran modal ini ya sangat erat hubungannya atau dipergunakan dalam rangka untuk melakukan analisis proyek ya, analisis investasi, analisis usaha atau analisis bisnis begitu. Oke, sebelumnya apa itu capital budgeting atau penganggaran modal? Jadi capital budgeting atau penganggaran modal adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan memilih berbagai proyek investasi yang pengembaliannya atau arus kasnya diperkirakan lebih dari 1 tahun. Ya, ini dari sisi definisinya. Ya, kita memang harus menganalisis ya sebelum bisa dilakukan pada saat proses bisnis sedang ongoing atau mungkin sebelum kita memutuskan untuk mengeksekusi suatu proyek atau investasi begitu, maka dilakukan analisis ya, supaya nanti kita tidak melakukan hal-hal yang merugikan bagi kepentingan perusahaan itu sendiri. Oke, selanjutnya, nah tadi disebutkan di sana ada arus kas. Nah ini terminologi ini sangat penting ya, karena disinilah sesungguhnya yang menjadi inti dari perhitungan atau analisis di dalam capital budgeting. Jadi dalam capital budgeting itu menganalisis bagaimana arus kasnya. Pasti tujuannya, visinya adalah arus kas yang memberikan nilai, memberikan value, memberikan keuntungan bagi investor atau bagi perusahaan. Jika memang dirasa memberikan manfaat, memberikan nilai lebih, maka proyek akan dilaksanakan, akan dieksekusi atau akan diambil. Tapi jika ternyata setelah diperhitungkan arus kasnya ya, kok ternyata hasilnya minus atau malah memberikan kerugian atau tidak terlalu menarik, tidak menguntungkan, ya alangkah lebih bijak jika ditinjau kembali atau mungkin dibatalkan bisa atau tidak jadi diambil, atau mungkin mencari alternatif atau peluang yang lain yang dirasa lebih baik ya. Kalau dalam kasus perusahaan tas Fancy Lova ini, jadi owner ingin menilai atau menganalisis bagaimana prospek bisnisnya ke depan, apakah cukup masih sangat menguntungkan atau tidak. Kira-kira begitu. Baik, kembali ke sini ya. Arus kas yang cukup penting yang perlu diperhitungkan ini nanti, dan ini juga ada di dalam perhitungan kita nanti, ada 3 macam ya. Yang pertama initial cash outflow ya, operational cash inflow. Jadi ada outflow, ada inflow ya, aliran kas keluar.
Initial berarti awal, aliran kas keluar di awal periode. Operational cash inflow, aliran kas masuk operasional. Dan yang terakhir adalah terminal cash flow. Terminal ya, ini terakhir sekali. Cash flow, aliran kas terminal atau aliran kas akhir. Kita akan lihat satu persatu dulu apa definisi atau apa itu masing-masing dari arus kas ini. Yang pertama, kita buka tirainya ya. Initial cash outflow adalah jumlah kas yang dikeluarkan di awal proyek sebagai investasi awal ya. Contohnya untuk initial cash outflow ini adalah sudah disebutkan di sana dalam tampilan: harga beli tanah, tempat lokasi proyek, biaya mendirikan bangunan, harga beli mesin, biaya pemasangan, biaya penelitian, dan sebagainya. Intinya ini adalah arus kas yang keluar atau sejumlah dana yang disiapkan oleh investor atau pemilik usaha di awal berdirinya usaha itu atau di awal berdirinya perusahaan itu ya. Untuk kasus di Fancy Lova ini, dari data-data yang kemarin ya, kita sudah banyak berbicara panjang lebar di pokok bahasan sebelumnya. Kita tahu bahwa Fancy Lova ini beroperasi perdana di tahun 2000B. Berarti periode awalnya untuk prepare-nya adalah tahun 2000A ya. Atau dikenal dengan T sama dengan 0. Periode ke-0-nya adalah 2000A. Oke, next. Operational cash inflow. Sesudah dipersiapkan, kemudian dieksekusi. Nah, eksekusi ini berarti ada proses operasi di dalamnya, ya. Arus kas bersih selama proyek investasi beroperasi. Maka setiap arus kas yang masuk ya, kita kan pasti berharap operasi perusahaan memberikan income masuk, memberikan earning, pendapatan ya. Maka di sini namanya cash inflow ya. Di sini ada cara penghitungannya dari cash inflow ini. Dan satu hal yang perlu dicermati, yang perlu Anda teliti ya, tidak boleh keliru di sini adalah dasar penghitungannya adalah net. Artinya setiap perhitungan yang ada untuk menentukan net cash inflow harus data setelah pajak ya. Ada dua cara untuk menghitung berapa net cash inflow. Yang pertama, net cash inflow bisa diperoleh dari EBIT ya, disesuaikan dulu dengan pajak, berarti dikalikan 1 min tax ditambah dengan depresiasi. Atau net cash inflow bisa juga dihitung dari besarnya EAT, earning after tax. Nah, after tax berarti sudah disesuaikan dengan pajak. Ditambah dengan depresiasi, ditambah dengan interest atau biaya bunga. Namun bunga ini juga sama, harus disesuaikan dulu dengan pajak. Maka dikalikan 1 min tax ya. Di dalam materi kita mungkin sering mengenal istilah operational cash inflow ini sebagai proceed. Oh ya, sebagai tambahan juga, kalau operational cash inflow ini disebut proceed. Nah, kalau yang tadi ya, yang initial cash outflow tadi biasanya disebut dengan outlay ya, outlays. Oke, kita sudah tahu sekarang. Kemudian yang ketiga, terminal cash inflow adalah arus kas bersih yang terjadi pada akhir masa pengoperasian proyek ya. Terminal cash inflow ini bisa berasal dari yang pertama, nilai sisa, biaya pembuangan atau reklamasi atas aktiva yang dijual atau dibuang ya. Pajak atau penghematan pajak yang berkaitan dengan penjualan atau pembuangan aktiva. Kemudian yang ketiga, perubahan modal kerja lainnya yang terjadi karena berakhirnya proyek atau pengembalian modal awal ya. Kita akan lihat 2 poin di atas ini ya. Ada nilai sisa, ada pajak atas penjualan aktiva. Jadi
nanti contoh-contoh sebenarnya di dalam capital budgeting itu bisa dikembangkan lagi untuk investasi aktiva tetap. Ya, apakah menambah mesin, menambah pabrik ya. Makanya di sini ada yang namanya nilai sisa, ada penjualan, pembuangan, seperti itu. Jadi misalkan ini satu contoh, sama juga seperti Fansilova kemarin ya, ada pengembangan usaha, maka dia membeli mesin baru. Ya, kita bisa menghitung analisis kelayakannya, layak nggak kita membeli mesin lagi. Nah, mesin membeli lagi yang baru, kita sudah punya yang lama ya. Apakah ini menambah atau menggantikan? Begitu. Kalau misalkan ini menggantikan, lalu bagaimana dengan mesin yang lama? Dijual, laku tidak, gitu ya. Kalau misalnya dijual, apakah untung atau rugi? Ini dibandingkan dengan nilai sisa ya. Setiap aktiva memiliki nilai sisa tertentu. Walaupun memang ada yang sisanya 0 gitu ya. Atau justru ada biaya untuk pembuangannya. Nah, ini yang harus diperhitungkan. Nah, disinilah perhitungannya ada ketika kita sedang menghitung terminal cash inflow ya. Baik, langkah selanjutnya adalah kita akan menyelesaikan perhitungan untuk analisis kelayakan usaha ya untuk perusahaan PT Fansilova ya. Di sini kembali kita akan menggunakan template dari Microsoft Excel ya. Ada banyak template di sini ya, cukup banyak sekali perhitungan kita nanti. Maka untuk menyelesaikannya, Anda harus siapkan dulu template-nya seperti ini ya. Di sini ada template untuk estimasi arus kas, kemudian untuk biaya modal rata-rata tertimbang ya. Kemudian masih juga perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang setelah pajak, baru kemudian kita melakukan analisis kelayakan usaha. Di sini kita melakukan analisis dengan beberapa metode ya. Kemudian setelah kita memiliki hasilnya, hasil tersebut kita akan simpulkan sehingga kita akan mengambil keputusan berdasarkan dari hasil perhitungan analisis kelayakan tersebut. Ya, cukup banyak di sini ada 8 bagian. Kita akan selesaikan satu persatu. Baik, yang pertama adalah kita akan melakukan perhitungan untuk estimasi arus kas. Sebagaimana saya jelaskan di awal bahwa arus kas di dalam capital budgeting, di dalam kelayakan usaha ini ada 3 macam ya. Initial cash outflow ya, kemudian ada operational cash inflow, kemudian ada terminal cash flow. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu initial cash outflow atau biasa disebut dengan outlay ya. Outlay-nya terjadi pada T sama dengan 0 atau periode ke-0. Dan periode ke-0 untuk PT Fansilova ini terjadi pada tahun 2000A ya. Sedangkan untuk operational cash inflow atau disebut dengan proceed bisa kita perhitungkan dari pertama kali dia melakukan operasi sampai dengan terakhir ya, yaitu tahun 2000B sampai dengan 2000H. Kemudian di tahun yang paling terakhir ada beberapa hitungan tambahan hitungan di dalamnya, karena di tahun terakhir atau tahun akhir proyek perhitungan disebut dengan terminal ya, terminal cash flow. Di sini terjadi pada tahun atau periode 2000H ya. Ada beberapa hal yang ditambahkan selain kas masuk operasional, karena tahun 2000H mungkin perusahaan ini masih beroperasi, jadi masih menghasilkan arus kas masuk ya. Oke, kita ke bagian pertama yaitu menghitung outlay ya di tahun 2000A. Nah, perhatikan di sini yang dipersiapkan oleh owner pastinya ada beberapa aktiva ya, beberapa aset, modal kerja seperti itu. Kita akan perinci di sini. Yang pertama adalah data tentang aktiva tetap. Ya, kita sudah mengerjakan ini, kita ambil datanya saja dari pokok bahasan yang lalu. Ada di pokok bahasan 2 di neraca awal ya. Sebenarnya Anda bisa juga membuka buku kasus menginputkan, tetapi karena di sini saya sudah punya datanya ya. Karena ini satu rangkaian ya, semua data tersimpan. Anda perhatikan di sini saya punya data dari pokok bahasan 1 sampai dengan
saat ini, yaitu pokok bahasan 10. Jadi untuk mempermudah, saya menggunakan data dari pokok bahasan yang sudah ada. Oke, kita masukkan ya. Untuk peralatan kantor, kita link saja. Kita buka pokok bahasan 2. Peralatan kantor ada di sini ya, di bagian aktiva. Kemudian mesin-mesin, kendaraan, gedung, kemudian tanah. Oke, ya kita sudah selesai mengisikan untuk aktiva tetap. Kemudian apa lagi ya yang perlu disiapkan pada waktu itu selain aktiva atau aset-aset ini adalah modal kerja ya. Modal kerja kita adalah 70 juta ya. Ini data ini juga bisa kita peroleh dari neraca awal, ada di sini. Oke, sudah ya, ini saja yang waktu itu dipersiapkan oleh owner. Sudah selesai? Belum ya. Sekali lagi, nama dari arus kas ini adalah outflow, cash outflow. Karena ini sifatnya adalah arus kas keluar, maka seharusnya lambang dari angka-angka ini adalah negatif ya. Ya sudah, kita bisa tambahkan saja. Sebenarnya bisa ditambahkan dari awal tadi ya, tapi nggak apa-apa. Seperti ini. Nilainya harus negatif ya, karena ini adalah arus kas keluar. Oke, sudah semuanya. Kemudian apa lagi? Ya, sudah ya. Kita tinggal totalkan saja. Kita bisa langsung pakai auto sum saja di sini ya. Kita tarik range-nya sampai ke atas ini. Oke. Enter. Sama ya. Jadi total dana yang dipersiapkan oleh owner adalah senilai 900 juta ya. Sama di sini 900 juta. Selanjutnya kita akan menghitung arus kas masuk dari operasional atau disebut dengan proceed ya. Ingat tadi di dalam paparan sebelumnya ada 2 cara. Saya akan memakai cara yang kedua, yaitu dengan menambahkan earning after tax atau EAT ya. Di sini sudah saya siapkan laba setelah pajak. Ini maksudnya adalah EAT. Kemudian ditambah dengan depresiasi ya. Di sini ada nilainya, depresiasi dari seluruh aktiva yang kita miliki. Ditambah dengan bunga setelah pajak atau interest after tax. Nanti bunganya akan dikalikan dengan 1 main tax ya. Kita akan mulai dari mengisi data depresiasi dulu ya. Yang pertama di sini ada depresiasi peralatan kantor ya. Depresiasi juga sudah kita kerjakan pada waktu itu, ada di pokok bahasan yang keempat. Kita tinggal masukkan saja nilai-nilainya. Baik, kita buka ya di sini. Yang pertama tadi depresiasi peralatan kantor ya. Nah, ini dia. Kita akan memasukkan nilai-nilainya karena ini hanya didepresiasi untuk 4 tahun saja ya sudah. Data ini yang kita masukkan 4 tahun ya. Kita masukkan sesuai dengan hasil perhitungannya ya. Kita copy saja. Oke. Kemudian yang kedua adalah depresiasi mesin ya. Kembali kita masuk ke sini. Depresiasi mesin ya, kita cari di mana datanya. Ini dia, depresiasi mesin. Dia juga ternyata berhenti sampai tahun 2000G. Tidak apa-apa, kita isikan apa adanya ya. Kita copy.
values transpose. Kita menggunakan pay spatial ya. Oke. Selanjutnya depresiasi kendaraan. Depresiasi kendaraan. Ini dia. Oke, ternyata hanya sampai tahun 2000E. Kita copy. Terakhir adalah depresiasi gedung. Ya, ini dia. Oke, ternyata depresiasi gedung sampai tahun 2000K ya. Sementara kita hanya ingin menganalisis sampai tahun 2000H. Ya sudah, kita ambil datanya sampai 2000H saja. Ya. Karena ini nilainya sama, ya kita ambil salah satu saja nggak apa-apa ya. Nanti kita copy saja ke samping. Oke, kita sudah selesaikan untuk depresiasi. Kemudian apa lagi? Ya, kita akan menghitung untuk laba setelah pajak ya. Data laba setelah pajak untuk tahun 2000B sampai dengan 2000H kita juga sudah kerjakan kemarin ya, tepatnya ada di laporan laba rugi ya. Untuk yang tahun 2000B kita sudah kerjakan pada pokok bahasan 5. Sementara tahun 2000C dan 2000H kita sudah kerjakan pada pokok bahasan yang ke-9 yaitu proyeksi laba rugi ya. Mari kita masukkan nilainya. Kita link saja. Nah, ini dia. Oke. Kemudian untuk data 2000C sampai dengan 2000H kita akan lihat di ini dia pokok bahasan 9 ya, di bagian bawah. Nah, ini dia laba setelah pajak. Kita copy saja ya. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung untuk bunga setelah pajak ya. Jadi bunga untuk disesuaikan dengan pajak, nanti biaya bunganya akan dikalikan dengan 1 min tax. Nah, berarti kita harus tahu dulu berapa biaya bunganya. Sudah kita kerjakan juga ya di pokok bahasan sebelumnya. Sama, data untuk tahun 2000B ada di pokok bahasan 5, kemudian dari 2000C sampai 2000H ada di pokok bahasan 9. Berarti sekarang kita tinggal memperhitungkan berapa nilai teksnya. Anda bisa membuka buku kasus ya, pada petunjuk khusus untuk mengerjakan ada di halaman 20, bahwa nilai teks yang dipergunakan di sini diambil dari nilai total pajak yang dibayarkan dibagi dengan laba sebelum pajak ya. Baik, kita akan lihat di pokok bahasan 5. Nah, ini dia biaya bunganya ya. Saya kasih warna kuning ya. Oke, kemudian ini dia laba sebelum pajaknya atau EBT, earning before tax. Nah, ini dia nilai besaran pajak yang dibayarkan oleh perusahaan di tahun 2000B. Ya, ini sudah ada totalnya juga. Jadi tadi untuk memperhitungkan prosentase pajaknya tinggal membagi dengan total pajak dibagi dengan laba pajak, laba sebelum pajak ya. Coba kita bagi saja di sini. Total pajaknya dibagi laba sebelum pajak. Kita masukkan dalam prosentase ya, kira-kira besarannya segini ya, 21%. Kemudian kita tinggal mengalihkan ya biaya bunga dengan 1 min
tax ya. Kita anggap di sini perhitungan taxnya adalah ini ya, 21%. Berarti interest after tax-nya sama dengan ya bunga ini dikalikan 1 min nilai pajak ini. Number saja di sini. Oke. Ya. Oke, kita sudah dapat angkanya ya. Di sini kita tinggal masukkan saja. Ini untuk tahun 2000B. Oke. Kemudian dengan cara yang sama kita akan mencari nilai interest after tax dari 2000C sampai 2000H, yaitu menggunakan data dari pokok bahasan 9. Oke ya, di sini kita langsung saja 1 min tax-nya. Kita langsung hitung saja di sini ya. 1 min total pajak dibagi laba sebelum pajaknya. Oke. Ya, 79,10%. Kita tinggal drag saja untuk copy rumus sampai ke sini. Nah, kita sudah menemukan faktor pengalinya. Jadi nanti di sini interest after tax-nya tinggal mengalikan saja. Ternyata di sini ada 2 ya. Ini biaya bunga dari utang modal kerja ditambah biaya bunga dari utang kendaraan dikalikan dengan 1 min tax tadi. Oke. Ternyata hasilnya hanya ada sampai di tahun ini saja ya. Sampai di tahun F ya. Nggak apa-apa, kita inputkan hasilnya. Kita copy saja. Kopinya value ya, biar formulanya tidak ikut masuk ke sini. Ini kita drag saja untuk mendapatkan totalnya di sini. Kemudian untuk perhitungan cash flow yang ketiga yaitu terminal cash flow, kita akan memasukkan namanya nilai sisa ya. Nilai sisa peralatan kantor, mesin, kendaraan dan gedung di sini ya. Namun demikian karena masing-masing aktiva ini posisi nilai sisanya tidak selalu ada di tahun 2000H, ya kita akan inputkan sesuai dengan nilai sisa terjadinya di kapan begitu. Ya. Yang pertama yaitu nilai sisa peralatan kantor. Kembali kita akan masuk di pokok bahasan yang keempat. Peralatan kantor, kita cari dulu peralatan kantor. Ini dia, ya nilai sisanya 0 ternyata. Baik, tidak ada nilai sisa ya, kosong. Oke, selanjutnya nilai sisa mesin. Kita lihat nilai sisa mesin. Ada nilai sisa di sini 5 juta. Posisinya ada di, coba kita lihat, ada di tahun 2000G. Ya, nilainya 5 juta. Kita input saja ya, tahun 2000G. Ya, di sini 5 juta. Oke, kemudian nilai sisa kendaraan. Nilai sisa kendaraan ada di atas. Nilainya adalah 24 juta tahun 2000F ya. Kita copy saja. Oke. Kemudian nilai sisa gedung. Nah, ini
nilai sisa gedung. Karena kita berhenti di tahun 2000H, maka kita juga ambil tahun terakhirnya 2000H saja. Meskipun dia sampai dengan tahun 2000K, ya. Di sini tahun 2000H sisanya 165.300.000. Ya, ini yang akan kita pakai. Nah, sudah selesai, ya. Kalau misalkan di sini terjadi ada transaksi penjualan aktiva, ya, maka kita harus memperhitungkan berapa nilai pajaknya atas transaksi jual beli, atas keuntungan atau kerugiannya. Kalau kerugian berarti berupa penghematan pajak, ya. Kemudian kalau seandainya tidak dijual tapi terpaksa harus dibuang karena tidak punya nilai ekonomis lagi, mungkin ada muncul biaya-biaya, itu juga harus kita perhitungkan. Ya, kita perhitungkan pada saat kejadian itu terjadi di tahun berapa. Ya, di sini tidak ada informasi, hanya diminta untuk menginputkan nilai sisa. Baik, kita sudah inputkan, sudah selesai, ya. Berarti kemudian di akhir tahun periode proyek atau di akhir penilaian akan ada pengembalian modal kerja, ya. Kalau tadi di sini negatif, maka karena ini berupa arus kas masuk, maka ini positif. Maka di sini adalah 70 juta. Ya, sebagai kompensasinya pengembalian dari dana modal kerja yang keluar tadi di awal. Oke, kita sudah selesai, ya. Nah, dari hasil perhitungan kita ini kita sudah mendapatkan berapa nilai outlay-nya dan berapa nilai proceed-nya plus nilai terminal cash flow-nya di paling akhir, yaitu di tahun 2000H.